banyak ya hadis-hadis palsu yang kemudian beredar di tengah-tengah masyarakat. Hadis-hadis palsu ini bukan baru-baru ini saja Pak dibuat. Hadis-hadis palsu ini ada sejak era-era terakhir masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Itu sudah banyak mulai orang-orang membuat hadis-hadis palsu. Maka pada zaman setelah wafatnya Utsman bin Affan itu disebut dengan era fitnah kubro. Ya, masa di mana umat Islam itu banyak mengalami cobaan yang besar. Ya, dengan munculnya orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu untuk kepentingan-kepentingan politik. Ya, lalu terus beredar ya sampai hari ini hadis-hadis itu sering disampaikan dengan mengatakan itu adalah hadis yang dikatakan dari Rasulullah. Ya, jadi orang-orang seperti itu saya katakan orang-orang yang tidak takut ya atas ancaman dari Rasulullah. Ya, padahal Rasulullah telah mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, ya maka mereka telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, Bapak pernah mendengar hadis yang bicara tentang ibu adalah madrasah pertama, ya al-ummu al-madrasatul ula, ya ini diteliti Pak, ya diteliti oleh penulis kitab ini. Beliau mencari di 1235 kitab hadis, tidak ada satu kitab hadis pun yang mencantumkan hadis ini, ya tidak ada satupun kitab hadis yang mencantumkan hadis ini. Dan ternyata hadis ini yang dalam tanda kutip hadis ini beliau temukan di karya-karya sastra para pujangga bahasa Arab, ya, para pujangga Arab. Ya, jadi dari sekian syair ya, sekian baris syair-syair itu ada kalimat ini, ya al-ummu madrasatul ula fil haya. Ya, jadi ibu itu adalah sekolah pertama atau madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam kehidupan. Ya. Jadi ini bukan hadis ternyata. Ini bukan hadis. Ya, ini adalah salah satu larik ya, salah satu syair di dalam karya sastra dua orang ulama yang berbangsa Arab. Yang pertama adalah ulama yang bernama Hafidz bin Ibrahim. Ya, jadi dalam puisi beliau itu ada kalimat al-ummu madrasatun idza a'datha. Ya, seorang ibu adalah bertanggung jawab untuk menyiapkan generasinya. Ya, kemudian kalimat yang sama itu ada di dalam puisi karya pujangga yang bernama Ahmad Syauqi. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini bukan hadis. Ya, jadi ini adalah merupakan bagian dari salah satu syair yang ditulis oleh dua pujangga Arab. Tapi maknanya kan baik, iya maknanya baik, tapi jangan dikatakan hadis. Kalau mau menyampaikan ini, sampaikan ini adalah ungkapan dari seorang penyair Arab misalnya, jangan dikatakan hadis. Ya, kalau itu kita katakan hadis, karena hari ini bapak-bapak sudah tahu dosanya besar Pak. Ya, hati-hati, ya dosanya besar. Jadi kalau untuk memotivasi, karena ini maknanya juga baik, ya bahwa seorang ibu itu memang dia punya tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya. Ya, tanggung jawabnya besar. Tapi masih banyak ya hadis-hadis atau ayat-ayat Quran yang mengandung motivasi tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, itu kan hadis yang ayat yang populer itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro misalnya. Ya, ini ayat yang menjadi motivasi katakanlah bagi orang tua untuk harus mendidik anak-anaknya. Nah, jadi kalau ini karena apa? Kalau kita mengatakan hadis hari ini, kalau kita mengatakan hadis itu pasti maknanya adalah itu bersumber dari Rasulullah kan? Nah, ini yang tidak boleh kalau bukan dari Rasulullah kita katakan hadis. Ya, kecuali itu kita katakan ini ucapan atau ungkapan bijak bolehlah. Ini ungkapan bijak gitu ya dari seorang pujangga berbangsa Arab, lah itu boleh. Ya, asal jangan dikatakan hadis, jangan. Ya, kalau kita mau memberi motivasi pada ibu-ibu ya, pada emak-emak nih misalnya, bapak-bapak diberi waktu untuk tausiah di depan para ibu-ibu, boleh sampaikan ini, tapi jangan dikatakan hadis. Karena bapak-bapak hari ini sudah tahu itu bukan hadis.
Ya, karena itu bukan hadis. Itu salah satu syair, salah satu larik dalam puisi yang ditulis oleh dua pujangga berbangsa Arab yang bernama Imam Syawqi dan Hafidz bin Ibrahim. Ya, hadis ketiga, hadis terakhir mungkin ya, yang saya ingin sampaikan di sini. Ini hadis populer sekali nih Pak. Hadisnya bagus, maknanya bagus ini. Ya, bapak-bapak sering dengar istilah makanlah hanya pada saat lapar, ya, dan berhentilah sebelum kenyang. Ya kan? Ini semua orang mengatakan ini hadis ya. Kita lihat hasil penelitian para ulama ini, ya. Jadi redaksi bahasa Arabnya berbunyi begini, Pak. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Ya, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Ya, kami adalah kaum yang tidak makan sampai kami merasa lapar, dan ketika kami makan kami tidak sampai merasa kenyang. Ya. Kembali diteliti oleh penulis kitab ini, beliau teliti di ribuan kitab hadis, ya, ternyata tidak ada satupun kitab hadis yang menampilkan hadis ini. Ya, kemudian beliau mencari di kitab-kitab yang terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan. Ya, ditemukan di dalam sebuah kitab karya Imam As-Suyuti. Ya, jadi dikisahkan di dalam kitab itu hadis ini berasal dari ucapan seorang dokter yang berasal dari Sudan. Ya, jadi dikisahkan dalam kitab itu, ya, Raja Persia itu meminta pendapat kepada beberapa dokter pribadinya. Ya, jadi dia ini mempunyai 4 dokter ahli yang menjadi penasehat dalam persoalan kesehatan. Ya, yang satu berbangsa Irak, yang satu berbangsa Romawi, yang satu berbangsa India, dan yang satu berbangsa Sudan. Ya, masing-masing memberikan nasihatnya untuk bagaimana supaya bisa menjaga kesehatan atau bagaimana resep kesehatan tanpa efek samping. Ya, nah, ketiga dokter yang berasal dari Irak, Romawi, dan India ini menyampaikan pendapatnya, dan ada satu kalimat yang berasal dari dokter yang berasal dari Sudan ini, dan kalimat ini menjadi populer. Ya, kalimatnya yang berbunyi kayak tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna la nasba'u. Ya. Wahai paduka, wahai raja, kami adalah kaum yang tidak makan, ya, sampai kami merasa lapar, ya. Jadi baru makan ketika merasa lapar, dan kami kalau kami makan pun kami tidak sampai kenyang. Ya. Jadi ini resep yang disampaikan oleh dokter yang berbangsa Sudan tadi untuk nasihat yang diberikan kepada Raja Persia tadi, ya, dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi ternyata ini bukan hadis. Ini adalah ucapan seorang dokter yang berbangsa Sudan yang ada di dalam kitab Imam As-Suyuti. Ya, yang merupakan nasihat yang diberikan kepada Raja Persia. Ya, tapi kan maknanya bagus, Ustaz. Ya, supaya kita nggak menjadi orang yang berlebihan. Ya, banyak ayat atau katakanlah itu hadis dari baginda Nabi, ya, untuk mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang mubashir, agar kita tidak memakan terlalu banyak. Ya, itu kan populer juga itu Al-A'raf ayat 31, ya, kulu washrobu, ya, wala tusrifu, ya, innahu la yuhibbul musrifin. Ini maknanya kan sama, Pak, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rakus, agar kita tidak menjadi orang-orang yang makan berlebihan, ya, karena ternyata makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Ya, jadi ini resepnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu kemudian dokter yang berbangsa berkebangsaan Sudan tadi menyampaikan dalam kalimat yang lain. Ya, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'. Ya, wa idza akalna la nashba'u. Ya, jadi kami ini adalah kaum yang kalau makan, ya, kami baru makan kalau kami merasa lapar, dan ketika kami makan kami tidak sampai merasa kenyang, sudah berhenti. Ya, jadi ini baik sekali maknanya kan, ya, tapi bukan hadis. Ya,
Tapi hari ini di televisi pun pernah disampaikan sebagai hadis ini, ya, oleh ulama atau ustadz-ustadz yang pernah menyampaikan tausiah-tausiah di televisi. Ya, jadi untuk hari ini mungkin 3 hadis dulu ya Pak ya. Ya, nanti pekan depan kita akan bahas lebih banyak. Jadi nggak banyak ini hadisnya, sekitar 15 atau 17 nanti saya sampaikan. Populer sekali Pak.